Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak banget kopinya. Ini pagi-pagi suasananya mendung, pakai kopi. Enak banget, tulisannya juga keren ya. Wake up and smell the coffee, Unix is here to stay. Kita bahas soal ini ya, budaya atau mental atau ya apa ya, minta dikasihani gitu. Jadi saya mau membicarakan tentang itu. Ini terkait dengan ini ya. Ada orang-orang yang memang merasa bahwa dia itu harus dikasihani. Ambil contoh nih. Dulu kalau di luar negeri sana itu ada orang-orang yang tidak mau bekerja. Kalau dia nganggur itu dia dapat sumbangan dari pemerintah, saya lupa berapa, $700 atau berapa lah gitu ya. Sementara kalau dia kerja, dia dapat $800 atau $1.000, dia harus bayar pajak. Apa jadi? Jadi dia lebih memilih untuk tidak bekerja mendapatkan $700 daripada bekerja mendapatkan $1.000 misalnya gitu ya. Itu jadi dia memilih untuk saya lebih baik dikasihani aja lah daripada saya berjuang berusaha gitu ya. Bayangin ya kalau berjuang aja nggak semangat, terus gimana ya berjuang untuk hidup aja nggak semangat ya. Itu satu ya. Yang kedua terkait lagi contoh ini subsidi ya, subsidi. Banyak orang yang saya lihat sebetulnya cukup berada tapi minta disubsidi. Contoh nih yang baru-baru ini misalnya BBM bersubsidi gitu ya. Ada orang-orang yang komentar, wah saya miskin, saya kelas gini-gini, tapi mobilnya Pajero Sport. Ya oke lah, kadang bukan Pajero Sport banget ya, dibahnya dikit lah. Tapi menurut saya dia tuh sebetulnya seseorang yang sudah berada ya di atas rata-rata. Kalau dia supir angkot, supir truk, jelas bahan BBM-nya disubsidi, menurut saya sah-sah saja. Ya, mereka itu menjadi bagian dari usahanya, mereka berjuang keras. Menurut saya sah mereka disubsidi ya. Ya itu ya tadi ya. Tapi kalau orang yang sudah mobilnya 2 gitu, menurut saya ya rada tanda tanya juga ya untuk disubsidi gitu. Jadi ini budaya yang merasa bahwa aduh saya harus didukung, saya ini ya. Tidak ada semangat untuk melakukan kontribusi kepada negara. Kalau orang yang itu ya harusnya ikut lah ya, bayar pajak. Orang bersemangat bayar pajak karena apa? Karena ikut berkontribusi kepada negara ya. Berkontribusi kepada negara. Wah, Pak, nanti kalau saya bayar pajaknya dimakan oleh orang-orang pajak atau apa, oknum gitu ya. Kalau saya itu saya nggak mau gitu. Menanggapinya gimana? Menanggapnya saya percaya kepada dua hal. Satu, ada hukum di hari nanti gitu ya. Itu antara dia dengan Tuhannya, ya antara dia dengan Tuhannya. Kalau dia melakukan kejahatan finansial tuh, itu antara dia dengan Tuhannya. Nggak ada urusannya dengan saya, enggak. Saya percaya kalau Tuhan itu maha adil. Tuhan akan mewakili kita. Sangat adil. Udah nggak usah, no question. Tapi itu antara urusan dia dengan Tuhannya. Saya nggak ikutan. Yang kedua, di dunia ini juga mereka kalau yang memang terbukti melakukan kejahatan finansial, ya ada hukumannya juga ya. Memang dia tidak bisa melenggang aja lewat saja. Dan itu saya serahkan kepada negara untuk melakukannya. Terbukti loh, jadi bukan yang punya potensi segala macam. Ya kadang ada yang orang yang memang dia sebenarnya bukan korupsi ya, tapi karena definisi korupsinya berubah jadi. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar jahat ya, memang dia memang melakukan kejahatan finansial tadi, itu urusannya dengan negara. Saya serahkan kepada negara aja. Percayakan pada negara gitu ya. Udah. Nah, kita itu jangan mengemis-ngemis terus ya, budayanya itu budaya yang kayak gitu ya. Ada dulu orang yang mengatakan kalau kita bisa menjadi matahari,
Matahari itu selalu memberi. Dia tidak berharap menerima cahaya. Nggak tahu budaya benar ya. Saya bukan orang-orang astronomi jadi nggak tahu ya. Matahari itu selalu memberi cahaya, memberi panas segala macam ya. Dia tidak berharap balik dari dunia misalnya gitu, dari Earth. Tapi ya begitu ya. Ada lagi ya. Jadi kalau sekarang lagi rame-rame itu ya. Ya itu tadi ya subsidi. Ada lagi bukan hanya itu lagi. Ada lagi subsidi apa, keringanan gitu. Yang notabene untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada susah ya, miskin segala macam. Kalau Anda berada di atas garis miskin sedikit, maka Anda harusnya bertanggung jawab, ikut ngurusin orang-orang yang lain. Kalau Anda tidak ikut ngurusin orang-orang lain, serahkan kepada negara. Negara itu yang ngurusin orang-orang ini ya, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Gitu. Jadi ada kesal juga ya. Tapi rasa sedihnya lebih tinggi daripada kesal sebetulnya gitu ya. Ya hanya saja tentu saya bukan orang yang kemudian menyalahkan orang lain juga gitu ya. Ini saya menceritakan begini tuh untuk menceritakan opini saya. What I would do. Saya sih tidak seperti itu. Saya ingin ikut berkontribusi. Ada teman-teman saya yang ingin kaya. Kenapa ingin kaya? Karena ingin memberi. Bukan kaya itu karena ingin menikmati hasil itu, tapi karena ingin memberi. Ingin berbagi ya. Noble gitu ya, noble cause gitu. Nah yang kayak gitu saya suka. Maka berkumpullah kita dengan orang-orang seperti itu gitu ya. Orang-orang yang ingin berbagi. Kalau Anda punya sesuatu, kopi misalnya, saya pun berbagi kopi. Jadi kalau Anda pengen kopi, saya kirimkan kopi itu. Berbagi kesenangan, kebahagiaan minum kopi, saya bagikan kepada Anda. Kirim japri, nanti saya kirimkan kopi. Serius, no question ask gitu ya. Pak, saya minta kopinya dong, tolong kirimkan kepada saya kirimkan kopinya. Gitu ya. Untungnya, alhamdulillahnya tuh, saya punya teman-teman atau lingkungan saya itu adalah lingkungan orang yang banyak yang membagi, yang tidak keluh kesah, tidak berkeluh kesah kepada dirinya, orang-orang yang berjuang. Alhamdulillah. Dengan melihat begitu saya juga jadi kalau saya mau berkeluh kesah jadi malu sendiri gitu ya. Ya itu dia ya. Dan saya alhamdulillah merasa sebagai orang yang beruntung ya, diberikan kelebihan. Kelebihannya nggak banyak. Kelebihannya nggak banyak, tapi saya lebih beruntung daripada orang-orang lain itu. Maka saya harus menjadi bagian orang yang bertanggung jawab. Ya. Take the responsibility. Janganlah menjadi orang yang punya mental tadi ya, mental dikasihani, mental memberi. Ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maksudnya memberi gitu ya. Tapi kalau kita terpaksa kita di bawah, ya apa boleh buat ya di bawah. Memang demikianlah gitu. Kita doakan, kita usahakan, kita bantu supaya bisa di atas memberi ya. Selalu begitu. Saya selalu membantu teman-teman untuk mencoba dia menjadi di atas. Karena suatu saat siapa tahu kan, kita nggak tahu bahwa suatu saat mungkin saya bisa menjadi yang di bawah ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi saya pun tidak akan menjadi tidak akan melupakan itu, bahwa itu adalah masalah rezeki Allah yang mengatur ya. Jadi kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah ya. Jadi ketika di atas ya jangan jumawa ya, tapi kita tahu bahwa it could be us. Bisa jadi itu adalah kita yang harus menerima. Bisa jadi itu adalah kita yang harus dibantu ya. Maka ketika kita berada di situ, kita berharap orang lain membantu. Nah, sekarang kalau kita lagi di atas, maka kita membantu. Nggak usah dipertanyakan, no question ask gitu ya. Yang lain-lainnya. Jangan iri. Kenapa kok saya harus membantu? Ya karena Anda diberi kelebihan. Tanggung jawab ya. Nah itu aja sih. Dan sebagai rasa syukur kita juga karena kita diberi kelebihan, makanya kita memberi. Ini sekarang mau Idul Adha ya, entah Sabtu atau Minggu gitu. Sekarang saya melihat adanya penurunan orang yang ikut berkorban di Idul Adha gitu ya. Saya tahu alasan ekonomi lah ya, alasan ekonomi. Covid 2 tahun ini memang betul-betul menghajar sendi-sendi perekonomian kita. Sedunia ya dihajar. Banyak yang jadi susah, usahanya bangkrut, perusahaan tutup, dan lain sebagainya.
gitu ya. Itu saya rasakan juga di lingkungan saya juga, saya merasakan itu juga gitu ya. Tapi ketika kita masih dapat ikut berkurban, berkurbanlah ya. Karena nanti rezeki itu akan datang lagi, kan namanya juga rezeki yang ada yang ngatur gitu ya. Kalau memang kita harusnya dapat 1 juta, kita dapat 1 juta. Biar 1 juta itu kita sumbangkan, tetap dapat 1 juta. Itu rumusnya demikian ya. Itu saya buktikan berkali-kali. Kalau memang saya harus mendapat 1 juta, memang itu ya garis tangan saya harus dapat 1 juta. Itu saya sumbangkan segala macam, balik lagi gitu. Berkali-kali saya alami kejadian gitu, dapat duit ya, wah ini saya harus sumbangkan 700.000, saya sumbangkan, ya udah 700.000 sumbangkan. Siang-siangnya dapat, Pak ini ada honor ini apa acara apa 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, $700, exactly nilainya pas, dan itu bukan sekali 2 kali gitu. Jadi saya percaya bahwa kalau memang itu rezeki saya gitu ya. Demikian pula kalau berkorbanlah ya. Kalau Anda masih sanggup berkorbanlah ya. Dan itu juga menghidupi saudara-saudara kita, peternak segala macam ya. Dan dagingnya pun digunakan untuk tetangga-tetangga kita. Jadi kalau saya lebih senang berkorban ke daerah-daerah ya tetangga-tetangga kita, karena bagaimanapun juga banyak orang yang belum menikmati atau jarang menikmati dagingnya. Nah, jadi lagi-lagi jangan merasa waduh saya ini mental dikasihani tadi gitu ya. Ketika saya masih bisa berkorbanlah gitu ya. Ini bukan ingin ceramah keagamaan atau apa ya. Kebetulan nih kalau yang beragama Islam. Kalau yang tidak beragama Islam ya ada banyak cara ya untuk melakukan sejenisnya. Saya yakin dalam agamanya pasti ada juga sejenis yang seperti itu. Semua agama kan tujuannya juga gitu ya, kebaikan umat gitu ya. Jadi balik lagi, jadilah matahari yang selalu memberi. Jauhkanlah kita semua dari mental yang ingin dikasihani, yang minta dikasihani, yang harus dikasihani. Gitu ya. Semangat dengan ngopi pagi ini meskipun mendung, meskipun topiknya rada syahdu gitu ya. Kita tetap harus happy ya. Meskipun ya semuanya adalah sebuah perayaan ya. Mari kita rayakan kehidupan ini. Mari kita rayakan kelebihan kita dengan membantu orang lain ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar, alhamdulillah.